mahasiswa Psikologi Universitas Gunadarma kelas 4 PA01. Saya Leoni Prastika beserta rekan saya Bertalia Valerie, Gina Ramadini, dan Talia Maharani. Di sini kami akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi behaviorisme yaitu Clark Leonard Hall. Di sini kami akan membahas tuntas tentang Clark Hall dimulai dari biografinya, teori dan pengaplikasian teori belajar Hall. Pertama, biografi Clark Hall. Lahir dengan nama lengkap Clark Leonard Hall, lahir di Akron, New York, tanggal 24 Mei 1884 dan meninggal tanggal 10 Mei 1952 di New Haven, Connecticut. Latar belakang pendidikan Hull dimulai dari dibesarkannya di Michigan oleh keluarganya, lalu masuk SMA di West Saginaw, Michigan untuk 1 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan masuk ke Akademi Perguruan Tinggi Alma. Lalu, Hull dan istrinya, Berta Lutzi, masuk ke Universitas Michigan, di mana ia mempelajari psikologi. Setelah mendapatkan gelar sarjana dan gelar master di Universitas Michigan, ia melanjutkan studinya di Universitas Wisconsin dan mendapat gelar dokter di tahun 1918. Ketertarikan Hull dengan teori behaviorisme dimulai dengan karirnya sebagai guru. Lalu Hull menjadi asisten dosen di Universitas Wisconsin, lalu menjadi instruktur di Departemen Psikologi Universitas Wisconsin, dan awalnya Hull tertarik dengan masalah-masalah sugestibilitas, dan hal ini membuat ia melakukan program panjang dalam penelitiannya tentang hipnosis. Setelah itu, Hull diminta untuk memberikan kuliah tentang psikologi eksperimental. Saat menjadi anggota di Departemen Psikologi Wisconsin, Hull menjadi sangat tertarik dengan konflik antara behaviorisme Amerika dan sekolah Gestalt di Jerman. Tetapi menurut Hull, daripada mengubah pandangannya ke sudut pandang Gestalt, Hull mencapai kesimpulan sendiri yaitu bahwa Watson tidak membuat kasus yang baik untuk perilaku dengan jaminan-jaminan fakta. Hull memutuskan untuk melakukan ini sendiri. Tepat sebelum meninggalkan Wisconsin, ia membaca terjemahan buku baru Unwrapped dari buku Pavlov dan merasa bahwa pemikirannya sangat dipengaruhi oleh beberapa gagasan Pavlov. Selanjutnya, mengenai teori Clark Hull. Sepanjang karirnya, Hull telah mengembangkan ide di berbagai bidang psikologi, terutama psikologi belajar, hipnotis, maupun teknik sugesti. Metode yang paling sering digunakan yaitu eksperimental laboratorium. Teori belajar Hull sendiri berpusat pada perlunya memperkuat suatu pengetahuan yang sudah ada. Inti tingkat analisis psikologis yaitu gagasan mengenai variabel intervensi yang dijelaskan sebagai unobservable perilaku atau perilaku yang tidak dapat diobservasi. Prinsip-prinsip utama teori Clark Hull yaitu pertama reinforcement, yang kedua yaitu stimulus respon. Dalam mempelajari hubungan stimulus respon, yang perlu dikaji adalah peranan dari intervening variabel atau juga yang dikenal sebagai unsur O atau organisme. Yang ketiga yaitu keseimbangan biologis. Selanjutnya juga ada teori hipotetiko-deduktif teori, yang merupakan teori belajar yang dikembangkan Hull dengan menggunakan metode deduktif. Selanjutnya, Hull mengajukan 16 postulat dalam cakupan 6 hal, yakni sebagai berikut. Cakupan yang pertama yaitu tanda-tanda luar yang mendorong atau membimbing tingkah laku dan representasi neural atau sarafnya. Postulat yang pertama yaitu impuls saraf aferen dan bekas lanjutannya. Jika suatu perangsang mengenai reseptor, maka timbullah impuls saraf aferen dengan cepat mencapai puncak intensitasnya dan kemudian berkurang secara berangsur-angsur. Postulat yang kedua yaitu interaksi saraf aferen. Impuls dalam suatu saraf aferen dapat diteruskan ke satu atau lebih saraf aferen lainnya. Untuk cakupan yang kedua yaitu respon terhadap kebutuhan, hadiah, dan kekuatan kebiasaan. Postulat yang ketiga yaitu respon-respon bawaan terhadap kebutuhan atau tingkah laku yang tidak dipelajari. Sejak lahir organisme mempunyai hierarki respon penentu kebutuhannya yang timbul karena ada rangsangan-rangsangan dan dorongan.
Selanjutnya postulat keempat yaitu hadiah dan kekuatan kebiasaan, kontiguitas dan reduksi dorongan sebagai kondisi-kondisi untuk belajar. Selanjutnya cakupan yang ketiga yaitu stimulus pengganti atau ekuivalen, dengan postulat yang kelima yaitu generalisasi atau penyamarataan. Kekuatan kebiasaan yang efektif timbul karena stimulus lain daripada stimulus pertama yang menjadi persyaratan bergantung kepada penindakan stimulus kedua dari yang pertama dalam kesatuan yang terus-menerus dari ambang perbedaan. Dengan kata lain, yang ingin dibentuk merupakan hasil rata-rata persyaratan stimulus berikutnya. Cakupan yang keempat yaitu dorongan-dorongan sebagai aktivator respon yang terdiri dari postulat 6 yaitu stimulus dorongan. Hubungan dengan tiap-tiap dorongan adalah stimulus dorongan karakteristik yang intensitasnya meningkat dengan kekuatan dorongan. Contohnya bibir dan tenggorokan kering yang mengiringi dorongan haus. Postulat yang ketujuh yaitu potensi reaksi yang ditimbulkan oleh dorongan. Kekuatan kebiasaan disintesiskan ke dalam potensi reaksi dengan dorongan-dorongan primer yang timbul pada saat tertentu. Jadi, potensial reaksi adalah fungsi dari seberapa sering respon diperkuat dalam situasi itu, dan sejauh mana dorongannya ada. Cakupan yang kelima yaitu faktor-faktor yang melawan respon-respon yang terdiri dari postulat 8, pengekalan reaksi, respon memerlukan kerja, dan kerja menyebabkan keletihan yang pada akhirnya akan menghambat respon. Reaktif inhibiton disebabkan kelelahan, tetapi secara otomatis akan hilang jika organisme berhenti beraktivitas. Postulat ke-9 yaitu pengekangan yang dikondisikan atau diisyaratkan. Stimuli yang dihubungkan dengan penghentian respon menjadi pengekangan yang dikondisikan. Respon untuk tidak merespon dinamakan conditioned inhibiton. Selanjutnya ada postulat 10, osilasi pengekangan. Potensial pengekangan dihubungkan dengan potensial reaksi yang bergoyang terus-menerus pada waktu itu. Potensi penghambat itu dinamakan efek guncangan yang membahas sifat probabilistik dan prediksi perilaku. Selanjutnya, cakupan yang ke-6 yaitu bangkitnya respon yang terdiri dari postulat 11, reaksi ambang perangsang. Potensi reaksi efektif yang momentum harus melampaui reaksi ambang perangsang sebelum stimulus membangkitkan reaksi. Postulat ke-12 yaitu kemungkinan reaksi di ambang perangsang. Kemungkinan respon adalah fungsi normal dari potensi reaksi efektif melampaui reaksi ambang perangsang. Postulat ke-13 yaitu latensi atau keadaan diam atau berhenti. Latensi adalah waktu antara presentasi stimulus ke organisme dan respon yang dipelajarinya. Makin potensi reaktif efektif melampaui reaksi ambang perangsang, makin pendek latensi respon, artinya respon makin cepat timbul. Postulat yang ke-14 yaitu hambatan berhenti atau ekstinksi. Makin besar potensi reaksi efektif, makin besar respon yang timbul tanpa perkuatan sebelum berhenti atau ekstinksi. Postulat ke-15 yaitu amplitudo respon atau besarnya respon. Besarnya dorongan dilantari atau disebabkan oleh peningkatan kekuatan potensi efektif reaksi dalam sistem syaraf otonom. Postulat ke-16 yaitu respon-respon yang bertentangan. Jika potensi-potensi reaksi kepada dua atau lebih respon-respon yang bertentangan terjadi dalam organisme pada waktu yang sama, maka hanya reaksi yang mempunyai potensi reaksi yang lebih besar akan terjadinya respon. Selanjutnya ada aplikasi teori behavioristik, di mana dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal, seperti yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada sifat materi pelajaran, yang ketiga ada karakteristik pelajar, yang keempat ada media, dan yang kelima ada fasilitas pembelajaran. Di mana pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar ataupun pelajar. Selanjutnya ada teori belajar Hull, adalah teori reduksi dorongan atau reduksi stimulus dorongan. Menurutnya, belajar melibatkan dorongan yang dapat direduksi.
Reduksi dorongan primer dapat berperan dalam belajar di kelas, di mana kecemasan sebagai sebentuk dorongan dalam proses belajar manusia. Maka mereduksi kecemasan murid adalah syarat yang diperlukan untuk belajar di kelas. Tetapi, terlalu sedikit kecemasan tidak akan menimbulkan proses, karena tidak ada dorongan yang akan direduksi. Dan terlalu banyak kecemasan akan mengganggu. Karenanya, siswa yang merasakan kecemasan ringan ada dalam posisi terbaik untuk belajar, dan karenanya lebih mudah untuk diajari. Latihan harus didistribusikan dengan cermat, agar hambatan tidak muncul. Guru akan membagi topik-topik yang diajarkan, sehingga pembelajaran dalam hal ini siswa tidak akan kelelahan yang bisa mengganggu proses belajar. Topik-topik itu juga diaturkan sedemikian rupa, sehingga topik yang berbeda-beda akan saling berurutan. Misalnya, urutan pelajaran yang baik adalah matematika, pendidikan olahraga, bahasa Inggris, seni, dan sejarah. Selanjutnya ada aplikasi teori Hull untuk pendidikan, di mana yang pertama ada driver, yaitu pelajar harus menginginkan sesuatu. Yang kedua ada cue, yaitu pelajar harus memerhatikan sesuatu. Yang ketiga ada respon, yaitu pelajar harus melakukan sesuatu, dan yang keempat ada reinforcement, yaitu respon pelajar harus membuatnya mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Nah, terdapat dua motivasi terhadap belajar siswa, yaitu dorongan atau kebutuhan siswa terhadap situasi belajar dan harapan murid terhadap konsekuensi dari belajar. Nah, adanya dorongan belajar, maka belajar merupakan penguatan. Semakin banyak belajar dan semakin banyak reinforcement, maka semakin besar motivasi untuk menggunakan respon yang menuju keberhasilan belajar. Dan oleh karena itu, guru ataupun kepala sekolah harus merencanakan kegiatan belajar berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap dorongan yang mendasari siswa. Baik, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih.